kalau presidennya masih bisa dibuka. Menurut itu kepastiannya gimana, John? Lebih ke arah dipaksa buka, bukan bisa dibuka. Karena aku mungkin Titi udah bertemu ya dengan orang pemerintah namanya Gugu. Iya. Nah itu. 10 kan janggal, 10 kan janggal, paling cuma 2 ribuan, 3 ribuan. Iya. Gugu siapa? Menteri Pertahanan. Oke. Terus? Iya. Gugu ini kenapa? Dia itu banyak bicara daripada aku. Cuma dia nggak mau bicara lagi karena Juan harusnya menyampaikan menyampaikan informasi yang lebih kepada aku, bukan sekedar ini sepertinya tidak bisa dari Wise Man, kayaknya tidak bisa. Wah, dari Mishima saja. Iya. Terus habis itu berarti tidak bisa. Iya. Tidak bisa Mishima. Ya sudah, ini ada elder datang, aku harus duluan ya. Beras gitu. Juan. Kemarin ada elder, maaf. Jangan parah banget sih. Aku aja nggak ngomong gitu loh sama Titisan. Aku tetap mengusahakan. Aku sih tetap elder ya. Oke. Ya sama. Maaf, Tapi aku nggak pernah menolak kok. Iya, oke. Maaf, Senpai. Jadi gini, back to topic ya. Jadi kemarin ada pemerintah, dia pasti disuntik nih. Menteri Pertahanan Kota Ime bernama Gogo. Dia bilang ke saya gini, mereka nggak suka dengan calon-calonnya satu. Terus yang kedua, sebentar ya. Dia juga tidak suka dengan sistem pemilunya karena menolakin orang-orang secara gimana gitu, tidak adil gitu. Oleh sebab itu dia minta tolong ke saya, jikalau ada pres dan wapres yang calon yang mungkin bisa diajak kerjasama, kita bisa bicarakan lebih lanjut untuk kemajunya pemilu. Pendaftaran kan udah ditutup. Buat apa bukti-bukti udah pasti palsu ini? Oke, terus kalau aku boleh tahu dari informasi yang baru aku tanyakan ke Zota, ke Shin sama ke cintaku pujaan hatiku Titi Mishima, cuma ada dua pasangan yang sudah mendaftarkan diri. Satu namanya Rua. Yang kedua Sukarwo atau Sutoyo tadi kata Zota. Katanya undangan apa nih? Iya, jadi hari Kamis itu kita mau ngeresmiin CH baru kita lagi. Gimana sih CH-mu udah bagus gitu mau baru-baruin mau apa sih? Ya kan diperbaruin bro. Di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Kok bisa bosen? Itu udah bagus banget loh. Wow. Thank you Demon. Emang gak bersyukur sih, jujur. Bukan, jujur kan, ya kan. Jadi kita pengennya itu tiap 6 bulan temanya berubah gitu loh. Songong, sombong jatuhnya. Jatuhnya angkuh, arogan. Oke. Ya, kayak gitu. Makanya siapa tahu kalian bisa datang kan buat ikut meresmikan gitu loh. Maksudnya. Gini loh, Bapak Tristan yang terhormat. CH kita tuh. CH kita kayak gitu. Kalian udah mau ngeresmiin CH baru tuh gimana? Ya. Kan kebetulan kita udah dikerjain dari lama gitu loh. Makanya iya. Selesai lagi gitu. Bukan masalah itunya. Terus kalian datang minta kita untuk ikut meresmikan. Iya, ikut meresmikan dong. Kalian tahu rasa irinya kita nggak sih? Rasa iri dengkinya manusia pada umumnya nggak sih? Kan biar kalian juga bisa cepet gitu maksud gua gitu loh bro Richard, ya nggak sih? Oke. Itu hari Kamis. Hari Kamis. Jam? Kalau lu bisa gitu. Ya kemungkinan jam-jam 10, jam 11 kita udah open house. Nanti bakal banyak hiburan lah di sana. Sorry, sekarang ini hari Jumat kan? Betul. Oh, berarti Kamis minggu depan. Oke. Iya, kita kasih tahu dari jauh-jauh hari gitu loh maksudnya biar enak gitu. Kalau pet kan nggak enak. Wow. Gak usah ikuzo-ikuzoan. Gak usah kok ikuzo-ikuzoan juga. Sorry. Hari Kamis jam 10 sampai jam 11. Ya, kita open house. Oke, antara jam segitu. Tapi mumpung kalian ada di sini, ini tujuan kalian cuma untuk mengundang. Iya, sebenarnya kita mau. Bentar ya bosnya. Mau tidur, cepat. Cepet HP turu. Cepet kis. Cepet kis. Sebelum aku yang HP kis. turu. Wong HP turu. Sayang. Kis. Sebelum aku yang kis. Ayo.
Kamu tahu nggak? Aku Ambung. sedang menunggumu selama ini. Nala kita berbahas yang lain-lain nih. Maaf, Bisa maaf, nggak sih? maaf, Harusnya sayang. kita kan APP dulu gitu hari ini. Rencanaku juga gitu sayang, rencanaku juga gitu tapi Kamu bohong sayang. Gak beneran. Aku bangun tiba-tiba Zota pengen ketemu lah, tiba-tiba mungkin datang, semuanya itu tidak terencana sayang, bukan dalam. Tuh. Harusnya kan kamu yang ngajak. Ini gimana ya? Makanya dari tadi sudah kuusir itu si Shin untuk membiarkan kita berdua saja. Tapi mana dirimu membawaku Maaf ke sini? sayang, maaf sayang, Bagaimana aku bisa Maaf. memelukmu dengan erat dan enak? Sayang, kamu tahu kalau seperti yang barusan kita obrolin, aku calon presiden di mana dari calon presiden ini ragaku bukan untuk aku lagi sayang, tapi juga untuk orang-orang banyak. Hatiku untuk kamu. Tapi Iya. kalau misalnya aku ingin menjadi calon presiden, it means harus banyak orang yang ada di belakangku dan aku perhatikan juga sayang. Tak apa sayang. Tapi kan hari ini harusnya untukku saja. Maaf sayang, maaf. Aku minta maaf sayang. Tak apa. Pokoknya lain kali kau harus mengajakku berkencan. Pasti. Kebetulan saya stuntman-nya Richard. Ketika Richard tidak ada. No, itu nggak ada, itu nggak ada, itu nggak ada, itu nggak ada, itu nggak Nggak ada. ada. Bang Seperti Jota itu deh, nggak Bang boleh Jota. ya, enak Nggak ada, aja, no, Bang no, Jota, no, enak no. aja nggak boleh Bang Jota. Stuntman. Ini kakakku nggak boleh. Ya sudah nih kalau begitu. Iya. Oke, Diriku Bisa tag team istirahat gitu. dulu sayangku. Oke, sayang. Cintaku, pujaan hatiku. I love you sayang. Aduh. Love you, Mom. Ya ampun. Nggak dibalas nih Sabar ya, pelukanku. I love you sayang. Nggak dipeluk, nggak dibalas nih pelukanku. Kan aku duluan yang sayang, kamu yang balas. Aku dulu yang meluk tadi. Ya sudah, kan aku mau lagi. Jadi Ini stuntman lagi. enak nih saya. Ya sudah deh, jadi. Oke sayang. Oh ya suminasai. Ya nice. Ini paling nggak seneng aku. Dia pergi loh, dia pergi. Males, nggak mau. Ngisi ngeblok Nggak mau. Masih kangen. Masih kangen. Aku masih kangen. Maunya digoyang. Masih kangen, nggak mau. Aku pundung. Nggak mau pulang sayang. Aku pundung. Aku masih kangen. Aku juga kangen. Masih mau peluk-peluk sayang. Masih mau kamu. Aku juga masih mau kamu sayang. Tapi kamunya sih. Ya udah. Dan nih. Demi kesehatanmu kamu tidur ya. Tapi janji Iya, aku satu. tidur. Janji satu. Apa? Mimpiin aku. Oke, Kamu harus mimpiin aku ya. Aku akan memimpikan pernikahan kita berdua nih. Oke, janji ya. Nanti aku datang ke mimpimu ya. Oke. I love you sayang. I love you more. Dan nih. Ya udah. Selamat tidur sayang. Bye bye. Bye. Cintaku tidur. Kena tuh di mulut tuh. Maaf Bang, asam lambung Bang. Kok tamu kita lebih ramai daripada kita? Iya kan kita lagi membantai Bang, Wow. Tadi ada yang keluar. membantai Ya kuning-kuning Bang. Abang udah tahu belum? Cuma denger aja tapi nggak tahu masalahnya apa. Intinya adalah ada Raja Keio lah. Satu-satu dulu ya yang masuk ya. Soalnya kemarin waktu kita datang dari treasure-ku yang bilang seperti itu. 10 senjata dan 100 vest. 100 atau 120 aku lupa. Untuk per satu kelompok. Sorry, kalau misalnya itu diuangkan kau tahu nggak kira-kira berapa? Untuk satu AR aja ya, asal travel aja. Itu harganya kita patokan 200.000. 10 udah 2 juta. 2 juta untuk 120 vest, let's say 100 vest. Mungkin sekitar habisnya 3 juta sampai 3 juta 500. Berarti let's Sekitar say segitu. habisnya 5 juta sampai 6 juta per kelompok. Betul. Tapi dalam bentuk barang langsung. Aku nggak bisa memutuskan apa-apa dulu untuk sekarang. Kita harus mapping sih Tristan. Dari pihak Betul, Mugen dan dari pihak Nakama, kita harus mapping siapa kawan siapa lawan dalam perpolitikan ini.
Dari yang sudah-sudah, ini kita harus berpikir bagaimana caranya memfilter snitch. Snitch lagi. Ya, karena dalam politik ini benar-benar harus dipilih siapa yang berhak mendengar dan siapa yang kemungkinan untuk snitch itu kita harus tahu. Tapi kau sudah tahu kan siapa aja yang ada di belakang kita? Tapi aku nggak tahu apakah mereka bisa dipercaya atau enggak, Itu dia. Tristan. Sudah terlalu banyak menurutku, Chart. Agak susah kita kalau mencari snitchnya. Oke, sebenarnya dari tadi Abigail itu ingin ngobrol. Silakan Abigail. Gimana Bang Richard? Tadi katanya kau punya rencana untuk pilpres ini. Terakhir sih sebenarnya kalau terkait pilpres ya. Ya, jangan sambil tiduran, duduklah minimal. Oh iya, boleh. Terkait pilpres ya, Bu. Kita kayaknya sudah menyampaikan ke Bang Richard bahwasannya memang kan sebenarnya Bang Richard ini mau mencalonkan, bukan begitu? Nggak pernah aku punya ide mencalonkan diri sampai sekarang. Tapi Bang Tapi Zeta gue tidak seperti setuju. itu. Gue setuju, Chart. Kalau lu memang mencalonkan diri. Oke, itu siapa Richard. lagi? Itu ada Menteri Pertahanan Bang Richard, mohon maaf. Kok bisa tiba-tiba datang ke sini? Menteri Pertahanan. Iya, Lu ada masalah apa, Chart? Nggak tahu. Juan deh. Kayaknya dipanggil Juan deh Bang. Ini kita harus pergi dulu kan ini. Soal yang tadi. Emang cocok jadi Tidak apa-apa, coba. capres ini. Oke. Sini aja, pres. Langsung saja, Pres. Bener Bang, dipanggil Juan Bang. Silakan. Wah, banyak masalah kayaknya kau, Chart. Silakan. Pertahanan loh. Bentar Tristan ya, Silakan. bentar ya. Ya, Calon presiden. Silakan. Ada yang ingin bertemu calon presiden. Kok tiba-tiba calon presiden aja, masih belum diputusin tiba-tiba calon presiden aja. Itu ada Udahlah Bang, Menhan itu. udahlah Bang, Pan. udahlah Bang. Calon Menhan itu. presiden. Silakan ngobrol dengan Menhan. Silakan. Oke. Selamat Silakan. siang Bapak Menhan. Sorry, ini siang atau sore ya? Si, senyor. Ya, berarti Tuan ini yang ingin menjadi seorang presiden. Sejauh ini bisa dibilang seperti itu. Tiba-tiba ya anjing. Bangsat. Jadi atas pertimbangan pemerintah atas calon-calon yang ada, tidak ada yang qualified. Jadi kemungkinan akan ada penundaan dan akan ada pencalonan kembali. Sir Richard. Terkait hal ini. Saran saya untuk Sir Richard, ketika nanti menjelang nanti sebelum pendaftaran, itu Sir Richard mengamankan catatan bersih terlebih dahulu. Catatan kepolisian. Exactly. Oke. Criminal record itu harus bersih. Minimal 1 minggu sebelum pendaftaran. Oke. Not. Sorry, kalau boleh tahu apa alasannya orang-orang yang sudah mendaftar tidak terqualified, tidak masuk qualified? Menurut KTP aja DSD gimana? Departemen Homeland Security and Defense, setelah melakukan background checking, kedua kubu tidak qualified karena memiliki tunggangan. Oke. Tunggangan yang dimaksud ini orang di belakang atau Exactly. kepentingan? Orang di belakang. Sesungguhnya DSD tidak mempermasalahkan terkait kepentingan-kepentingan, Oke. tapi seyogyanya Tuan tahu bahwasannya di sebuah negara federal, presiden adalah kekuatan absolut. Kalau presiden bilang tutup kayu, tutup itu kayu. Jadi, selagi tidak membuat kebijakan-kebijakan yang misleading, kepentingan-kepentingan apapun, itu bisa kami maklumi. Tuan.
Oke, ada 3 pertanyaan yang aku masih belum tahu. Yang pertama, siapa saja calon yang sudah mendaftar? Yang kedua, tadi apa ya? Sorry. Yang pertama, siapa aja yang calon sudah mendaftar? Yang kedua, yang pertama, siapa aja calon yang sudah mendaftar? Yang kedua, seberapa netral panitia pilpres di sini? Karena yang kita tahu, sama-sama kita tahu, semua orang di kota ini tahu intervensi HT amat sangat kuat. Dan yang ketiga, apakah boleh jika tanpa ijazah? Oke. Jawaban untuk yang pertama, siapa saja itu ada Tuan Blossom. Saya taunya Tuan Blossom dari ex-government. Dan juga ada Tuan Jeremy dari medis. Dan wakilnya itu saya belum bisa mendapatkan namanya. Tetapi yang saya tahu dia punya hubungan erat langsung dengan organisasi terbesar di negara ini. Wakil dari Tuan Jeremy. Wakil dari Tuan Jeremy. Oke, sedangkan Blossom masih belum ada wakilnya. Blossom itu ada wakilnya, tapi saya lupa namanya tadi sebutkan. Oke. Terus yang pertanyaan kedua tadi, Sorry, berarti cuma 2 itu aja. Soalnya aku Iya, hanya 2 tadi, Dan. mendengar kabar tembok berbicara, katanya salah satu anak dari Don Vito ingin mendaftar juga, bernama Rua kalau nggak salah. berarti itu wakilnya Jeremy. Oke, berarti cuma 2 pasangan. Terus yang ketiga, apakah boleh tanpa ijazah? Karena ya yang kita tahu, kalau dengan ijazah takutnya ada yang memalsukan ijazah, maybe karena tidak lulus, yang kemungkinan besar, bla bla bla. Tanpa ijazah bukan berarti tanpa kemampuan dan kapabilitas, Tuan. Oke. Jadi bisa diterima. Oke, terima kasih jawabannya. Aku harus ngomong apa lagi ya? Yang kedua masih belum dijawab. Apakah sebersih itu? Tim DKPU. Ya, KPU. Tim DKPU saya bisa dapat pastikan sangat bersih. Jika dalam Soalnya perjalanan terdiri. Jika dalam perjalanan ditemukan indikasi kecurangan atau intervensi dari kelompok besar yang ada di kota ini, kira-kira apa yang akan terjadi? Tidak akan diluluskan. Karena government bersikukuh, Tuan. Kepala dari Whitehead atau kepala dari semua instansi kami wajib bersih. Dan siapapun yang berhubungan dengan itu bisa dikeluarkan atau harus dikeluarkan? Harus dikeluarkan. Oke, fair enough. Oke, jadi kedatangan Tuan Menteri ke sini untuk mengabarkan bahwa pemilu akan ditunda dan pendaftaran bisa dibuka lagi. Exactly. Kalau boleh tahu, pemilu rencana ditunda dari kapan sampai kapan? Kemungkinan akan memakan waktu 3-4 hari berdiskusi, karena besok saya akan bertemu dengan Inspektur Jenderal dari government terkait hal ini juga. Oke. Untuk pembahasan lebih lanjut, yang pasti seluruh government itu setuju kepala dari Whitehead harus benar-benar white. Oke. Mungkin ini disaksikan oleh Menteri Pertahanan. Sin. Ya.
Aku Richard Wiseman keluar dari Nakama dan mencalonkan diri jadi Presiden IMI. Good luck Bang Richard. Oke. Luar biasa, luar biasa. Karena apapun itu aku beranggapan walaupun nakama keluargaku, tapi mereka berada di kelompok hitam dan aku siap, Richard Wiseman siap untuk menjadi wajah putih dari kota ini. Wow, wih pas banget anjing. Saya infokan lebih lanjut terkait wakilnya itu bebas, tapi pimpinannya harus putih. Aku pastikan wakil dan calon presiden dari pasanganku dua-duanya putih. Aku tidak mentolerir satupun titik hitam di pemerintahan yang nantinya kemungkinan kalau misalnya semesta mengizinkan akan kuemban. Baik, KTP Sir aja nggak Richard, punya anjing. nampaknya Anda telah ready dengan segala konsekuensi dan Anda sudah memperlihatkan kepada saya langsung pengorbanan apa yang berani Anda ambil untuk melangkah atau untuk membawa negara ini ke titik yang jauh lebih baik. Ya Pak Menteri. Tiba-tiba tuh di RP Baiklah, Capres. saya langsung akan kembali beristirahat, lalu melaporkan kepada Inspektur Jenderal di esok hari. Untuk persyaratan semua-semuanya akan saya lengkapi besok, Pak Menteri. Baik. Terima kasih Pak Richard. Terima kasih kembali, Pak Menteri. Sudah, saya izin pamit. Silakan. Teman-teman semuanya, Sir Richard. Ya, Mari. silakan Pak. Silakan. Hati-hati di jalan Pak. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan, Pak Wow. Menteri. Aku kesepian, punya orang tua seperti tidak ada, punya pasangan seperti tidak ada, gak dianggap, mau mengeluh ke siapa, mau cerita ke siapa. Kamu yang menolak atau kamu yang menjaga jarak atau mereka yang menolak, itu harus dipikirin Good dulu. luck Bang Richard. Sukses Bang Richard. Ya, kita semua dukung. Aku harus ngapain ya? Ya. Dibantu Jadi buat capres, melengkapi Bang Richard. dokumen-dokumen. Oh, paling utama Iya. mending apa aja itu yang dibutuhin. dokumen sama wakil Dokumen. Betul. capres. Sama yang paling terpenting terkait wakilnya. Wakil. Wakil Sebenarnya udah pasti kan, nih, Bang? Bang Richard. Waktu itu sempat ada obrolan juga sama Bang Zota. Mungkin Bang Zota nanti bisa infoin ke Bang Richard siapa wakil yang tepat. Karena memang sudah pernah dibicarakan akan ini, soal ini. Oke. Sin, tolong kabarkan ke semuanya soal keluarnya dari aku ini keputusan bulat 100%. Bukan aku meninggalkan nakama, bukan aku lupa dengan kalian, tapi sepertinya kita memang harus ada di sisi yang berbeda untuk kali ini. Karena sejak awal nakama ku bentuk bersama 4 anggota lainnya, tujuannya adalah untuk keseimbangan kota dan poros baru. Tapi dari apa yang sudah berjalan sampai detik ini, poros baru itu tidak segera tercipta. Dan menurutku, aku punya ambisi sendiri yang selalu kubahas dengan Papui dan Jawa. Jika suatu saat nanti ambisi kita berseberangan, maka aku akan keluar dari apa? Aku akan keluar dari nakama, dan itulah hari ini. Hari ini aku resmi, Richard Wiseman resmi keluar dari nakama. Wow. Tapi sekali lagi bukan berarti aku melupakan kalian. Kita mungkin ada di jalan yang berbeda. Kalian tetap keluargaku. Ya, Ya, Bang Richard. begitupun kita di sini kita akan terus mendukung ambisi Bang Richard juga. Iya. Selagi apa yang dilakukan Bang Richard baik. Dan juga kalau Bang Richard butuh bantuan dari nakama, kita juga pasti dari nakama akan segera membantu Bang Richard. Pasti. Aku cuma titip satu hal. Yang pertama,
untuk posisi Sergeant at Arms, Mhm. tolong bilang ke Presiden Jawa atau Papui dicari orang yang benar-benar pantas. Oke. Dan tolong face ini disimpan dulu sampai orang itu ada. Oke. Oke, Be. Baik, nanti aja. Oke, Bang. Baik, Bang Richard. Nanti akan segera Siap, Bang Richard. Anjing RP dualisme. Oke. Iya, Bang Richard. Ya. Kemarin ada yang mencari Bang Richard atas nama Mary Jane atau MJ. Siapa tuh? Ini kan. Aku juga tidak tahu, Daisy dia kan? cuman dia tidak memberikan detail, dia hanya memberikan nama, dia ingin berdiskusi dengan Bang Richard dan dia menitipkan nomornya kepadaku untuk diberikan kepada Oke. Bang Richard. Setahuku, Bang, dia itu adalah pengacara paling terkenal dan paling gacor di kota ini. Pengacara. Iya, setahuku. Oke. Mary Jane. Lalu izin bertanya, apakah kita akan memulai kampanye atau tidak? Itu terserah presiden kalian. Sorry, ketutup. Itu terserah presiden kalian. Sekali lagi aku udah keluar dari Nakama dan menurutku aku sudah tidak punya hak untuk apa-apa lagi di kalian. Ditutup Ya, lagi. udah aku Ya, terima. mungkin nanti keputusan ini yang Bang Richard ambil akan segera disampaikan ke pres terkait tindakannya seperti apa. Nanti kita akan lakukan bareng-bareng. Ya, dan bisa dibilang aku masih belum tahu political stance dari Nakama. Aku masih belum tahu kalian akan mendukung pasangan siapa. Aku lupa lagi tadi siapa dua orang. Ya itu kalau kalian bisa mendukung. Jeremy, Aku catat. Jeremy, Aku catat. Blossom dan Jeremy. Nah itu Ada Blossom dan catatannya Jeremy. dia. Jeremy dan Blossom. Ya, aku nggak tahu kalau presiden kita akan mendukung yang mana, Jeremy atau Blossom atau aku. Tapi jangan karena aku Richard Westman kalian menolak apa ya bahasanya ya, menolak perintah dari presiden kalian. Oh, iya. Perintah presiden kalian itu masih yang tetap nomor 1. Aku cuma bisa ngingetin itu aja. Oke. Wow. Izin masuk, Ya. Bang Richard. Silahkan. Perlukah kira-kira Bang Richard Asep pertemukan dengan Pak Deden, bos Asep di bengkel? Deden, Asep, Pak Deden, boleh, bos Asep. boleh. Kau kenal Itu bos Asep di bengkel 969, Bang Richard. sekarang? Kurang tahu untuk sekarang, paling nanti saya tanya dulu ke petinggi-petinggi yang on duty gitu. Oke. Boleh kalau memang ada. Oke, baiklah, ntar dikabarin lagi Bang Richard. Oke. By the way itu Mugen tolong- menunggu di dalam, Bang. Ya, tolong diiniin dong. Di dalam. Heeh. Aku taruh dulu ya, Bang. Ya tolong jagain ya. Mm-mm. Nanti ketika waktunya aku balikin lagi. Mungkin. I'm sorry brother Mugen. Udah aman kan? Thank you. I'm sorry Tristan. Sorry. Aman, Aku aman, juga santai aja. cukup kaget. Menteri Pertahanan ya? Menteri Pertahanan Iya, Menteri datang Pertahanan. dan dia bilang katanya Gimana? ya Pilpres diundur gara-gara tidak ada yang qualified, kurang ada yang qualified bahasanya tadi, dan ya dia mendengar kalau katanya aku ingin mendaftar, itu pun aku cukup kaget padahal aku nggak pernah punya niatan seperti itu sebelumnya, tapi aku ngerasa ya ini panggilan semesta. Iya. Gue dukung banget lu untuk maju jadi presiden baru kita, Chan. Karena persyaratan dari calon presiden adalah tidak boleh ada di titik hitam manapun. Oke. Jadi aku baru saja mengundurkan diri atau melepas vesku dari Nakama. Hah? Betul. Loh, Berarti lu udah fix akan menjadi calon presiden. Jadi Dan tadi disaksikan oleh Menteri Pertahanan keputusan Bang oke. Richard itu. mungkin ini cerita sedikit sejarah aja Tristan. Aku membentuk Nakama bersama Papui, Jawa, Marco dan Sesko berlima. Itu dari awal aku udah bilang kalau aku punya ambisi sendiri. Karena itu gerakan Ichikiwir sebenarnya mereka awalnya nggak tahu.
Karena itu gerakan bukan gerakan nakama tapi gerakan Richard Wiseman. Itu ambisiku pribadi. Dan seperti yang aku tadi bilang ke kamu Tristan, kalau gerakan Ichi Kiwir itu tidak akan bisa jalan jika kita tidak membuat big step. Betul. Dan lu yang akan melakukan big step itu berarti sekarang. Aku udah, ini perjanjianku dari awal sama Jawa sama Papui. Sometime kalau jalan kita berbeda, aku akan keluar dari nakama. Dan aku udah bilang ke anggota nakama yang ada tadi, entah itu member atau prospek, aku bilang mulai hari ini Richard Wiseman keluar dari nakama. Oke. Cukup sedih sebenarnya dengarnya, berarti kita akan jarang untuk bertemu berarti Richard depannya. Aku nggak tahu, itu kembali lagi ke pertanyaan tadi, politik stance-mu ada di mana? Kau akan mendukung siapa? Karena Sen, tadi kau ingat gak 2 nama? Atau tadi yang nyatat si Abigail? Ingat. Blasam dan Jeremy. Ada Jeremy 2 calon presiden. Jeremy itu wakilnya Ruah kemungkinan. Betul. Satu dari, kalau nggak salah si Blossom ini dari pemerintahan sebelumnya dan si Jeremy dari IMS. Aku nggak tahu kau akan mendukung yang mana. Tapi ada kontestan ketiga Richard Wiseman, itu tergantung dari Mugen. Kalau gua akan all in ke lu Richard. Pegang kata-kata gua akan all in ke lu. Terima kasih banyak Bang Richard. Tristan, terima kasih. Ya, lu mendapatkan suara pertama dari kita. Ya. Pak Deden udah OTW ke sini, Bang Richard. Buset. Ya, tadi Tamu ditelepon lagi. langsung sama Asep. Bang Richard. Ya. Buat berjaga-jaga mungkin senjatanya disembunyikan dulu. Ya udah, bukan disembunyikan tapi aku serahkan semuanya ke kamu ya. Oke, kantong 4862. Semuanya udah aku serahkan ya. Oke bang, ku jaga ya bang. Enggak perlu kau jaga, kau mau apain juga terserah, aku udah keluar dari dunia hitam. Oke bang. Roger. Mau jadi wapres. Tristan, terima kasih. Tadi pernyataan dukunganmu cukup kaget dan cukup terharu, terima kasih. Iya man, brother, tenang aja. Satu hal yang mungkin aku bisa janjikan, kalaupun nanti suatu saat aku beneran terpilih, aku pastikan pemerintahanku akan terbebas dari high table. Gua percaya sama lu. Gua akan dukung lu sepenuhnya Richard. Kalau lu butuh bantuan Mugen juga bilang aja, oke? Gua terbuka kok. Oke. Ada tamu lagi nih, Beda lagi. Berbeda. Dari FOG. Bang Richard. Oh sama Pak Deden ini. Bang Richard ini Pak Deden ini Bang Richard. Halo Pak Deden. Udah lama kita tak berjumpa. Terakhir kita berjumpa di bengkel Pak Deden. Ya kita ngobrol di bengkel Pak Deden. Boleh ngerokok kan? Boleh banget. By the way, aku harus informasi dulu. Aku udah bukan part of nakama. Jadi kalau mau nanya boleh ngerokok harusnya ke mereka. Oh iya, boleh Boleh Pak, boleh Pak. Kalau kita aku ngerokok juga. Nah, jadi lo part dari mana ini sekarang? Baru aja, mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit sebelum Pak Deden keluar, aku menyatakan diri keluar dari nakama karena aku akan mendaftarkan diri jadi calon presiden. Wow. Oke. Jadi akan mendaftarkan diri menjadi calon presiden? Iya. Sebenarnya seperti yang sempat kita obrolin dulu sih Pak Deden. Menurutku aku punya ambisi dan menurutku ini bisa dibilang salah satu cara dengan kemungkinan terbaik supaya ambisiku itu terpenuhi. Oke. Jadi kalau Pak Deden sendiri udah punya. Ini jujur aku agak kaget karena tadi Asep menawarkan apakah aku ingin bertemu dengan Pak Deden. Ya aku bilang aku amat sangat willing to bertemu dengan Pak Deden. Tapi mungkin agak mendadak dan agak mengagetkan ya. Aku langsung tutup poin nanya, apakah Pak Deden sudah punya political stance untuk pilpres ini?
Sejujurnya ada namanya itu Pak Idra untuk calon presidennya. Idra. Oke. Wakilnya itu namanya Opik Suru alias Babe. Oke. Nah, sebenarnya pada awalnya bisa dibilang ini menjadi calon mutlak satu-satunya dan bisa dikatakan aklamasi lah. Oke. Itu harusnya. Cuman kan yang namanya politik ini kan dinamis ya. Ya apapun bisa terjadi kan. Oke. Nah, di saat kemarin itu gua kan udah lama nih nggak ke kota kan, karena gua ada kesibukan lah. Begitu gua balik, gua urus lagi nih masalah pilpres. Nah, calon gua ini dari Pak Idra ini ketemuin gua. Dia tiba-tiba marah-marah sama gua. Tanya kenapa? Iya, sepertinya kita udah game over sekarang. Kenapa game over? Ya ternyata si wapresnya ini, yang temen gua juga si Babe ini, dia punya catatan hitam di kepolisian. Yang dimana SKB dia itu nggak keluar. Detik-detik saat 15 menit menuju pendaftaran akhir itu government sudah ditutup dan akhirnya gagal mencalonkan. Seperti itu. Nah, tadinya rencananya adalah gua berniat untuk mengganggu proses lah. Gua akan melakukan suatu inisiasi sehingga mungkin nanti si calon presiden gua ini bisa maju lah, intinya kayak gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, gua dikasih tahu sama ada orang kasih tahu gua ternyata tuh ada intrik lah sebenarnya di balik ini semua tuh ada intrik lah. Ada permainan. Gitu. Ada permainan. Padahal sejujurnya ketika gua masih di saat itu gua masih menjadi sipil, gua ini nggak ada niat apapun. Gua hanya pingin ketika nanti sipil-sipil itu bisa dikasih suatu aktivitas ataupun kerjaan yang jelas. Karena gue udah ngerasain sipil sama 2 bulan, itu tai lah, pokoknya membosankan lah. Membosankan, gitu. Oke. Membosankan. Dan kita penuh penuh keresahan karena kita selalu ditindas oleh gangster lah. Paham. Karena kita mau ngapain aja kita sulit kan. Mau minta bantuan, kita ada masalah sama gangster, mau minta bantuan gangster juga kita dipersulit juga gitu. Karena kalau dari minta bantu ke polisi kita juga susah. Banyak banget geraknya, harus detektif lah, inilah, itulah, udahlah. Gitu. Nah, gue minta ke calon presiden gue ini, gue pengen dia itu ketika menjadi presiden, kita ini sipil-sipil yang 10% ini diperhatikan lah. Karena kan di kota ini kan 80% itu kan gangster, 10%-nya government, 10%-nya sipil. Ketika gua berbicara dengan Pak Idra ini, calon gua ini, gua bilang 80% ini juga harus dirangkul, mau gimana pun ceritanya. Itu akhirnya gua mengajak dia untuk ketemu sama Don Vito. Di saat gua masih sipil loh ini ya. Nah, Don Vito udah mau, cuman karena waktu itu gua nggak di kota, akhirnya dia bertemu langsung lah dengan Don Vito. Nah, isi obrolan dia dengan Don Vito gua nggak tahu apa, itu. Jadi ya sekarang kayak udah game over aja sih kayaknya. Kayaknya gue calon gue ini Pak Idra ini juga nggak bisa. Lu juga emang mau nyalon nggak bisa, Cat? Udah tutup, Cat. Oke, jadi kenapa aku memutuskan untuk mencalonkan diri sebenarnya barusan aja sebelum Pak Deden datang ke sini itu Pak Menteri datang, Menteri Pertahanan datang ke sini. Siapa? Fezon. Don siapa tadi? Sorry, guys. Gogo. Don Gogo. Don Gogo. Siapa lagi tuh? Baru denger gue Don Gogo. Gogo ya, intinya Menteri Pertahanan. Baru ya? Kenapa ada Donnya anjing? Soalnya yang gue tahu di government itu hanya ada Pak Idra, Pak Fezon, dan juga Pak Sugi. Setahu gue nggak pernah ada namanya yang kenalan itu ataupun pernah bertemu dengan pihak government yang namanya Don Gogo. Gue nggak pernah sama sekali. Baru ini gue dengar namanya Don Gogo. Ditipu kah, guys? Nah, bisa dijelasin nggak tuh? Dia baru kah apa gimana? Aku nggak tahu tadi. Bentar, aku nanya. Tadi siapa yang gimana ceritanya si Gogo bisa datang ke sini ya? Juan, silakan. Juan, Sini Juan, maju ke depan Juan. Kena prank kah anjing? Kenapa tuh? Sini. Coba jelaskan bagaimana Pak Gogo tadi bisa
bisa datang, Menteri Pertahanan tadi bisa datang. Dia bisa datang ke sini karena naik mobil. Itu tangannya jangan masukin kantong, bisa nggak lagi ngobrol? Emang butuh. Maaf ya Pak Deden, emang seperti itu Pak Deden, maaf sekali. Sumpah plot twist kalau ini ternyata cuma Maaf. Ya, Iya. dia ke sini aja. naik mobil. Bagaimana Iya. ceritanya dia bisa ke sini? Mau ketemu sama Bang Richard. Oke. Apaan? Yang bilang kalau aku ada di sini siapa? Juan. Aku. Oke. Terus pertanyaan Pak Deden tadi, apakah dia benar-benar Menteri Pertahanan? Iya, salahnya yang kenalin polisi. Dia baru. Ini siapa? Juan namanya. Betul Bang. Juan. Itu dia baru. Juan di sini Juan. Wah, kalau baru atau tidak jujur saya nggak tahu Bang. Ada nomornya nggak Pak Juan? Ada. Ya udah sini. 20.000. Ya udah sini Anjing. 20.000. 100.000 deh, 100.000. Ya udah sini 100.000. Enggak usah. Ya 2.000 aja, Juan, 2.000. Juan, Jangan mahal-mahal. tolong ya Juan ya. Ini MC apa? Ini nih rentenir ini. Ya, itu Juan aja sih. Aku Iya, tidak mau ngomongin kenal, aja kalau itu. jujur. Sampingannya dia itu Saya nggak Pak. kayak gitu kok Pak, saya nggak kayak gitu kok Pak. Nomormu berapa? Oke. Juan? Terus Ya, hitung-hitung Gimana, Chan? amal sama dia. setelah lo ketemu dia gimana, Chan? Dia bilang kalau calon-calon yang mendaftar tidak qualified. Dan Calon pendaftarnya. ya, calon pendaftarnya tidak qualified dan katanya sekarang yang mendaftar 2 orang, satu dari IMS, satu dari pemerintahan sebelumnya. Dia bilang kalau pendaftaran ini diundur dan bisa dibilang mengharapkan aku untuk mendaftarkan diri seperti itu. Karena itu tadi aku melepas vesku, keluar dari nakama dan menyatakan di depan anak-anak, di depan Menteri Pertahanan kalau aku willing untuk mencalonkan diri jadi calon presiden. Kenapa? Apa tujuannya? Apa sih yang lo harapin? Goals lo apa? Menjadi presiden tuh apa sih? Seperti yang pernah kita bicarakan di belakang. Oke, akan coba ulangin lagi. Jadi aku ngerasa sebenarnya Masih dengan tujuan yang sama nih. keresahannya sama persis pada saat waktu itu aku bilang pada saat masih nakama, bisa dibilang masih komunitas dan ya bisa dibilang kita masih warga biasa atau warga sipil. Di situ aku ngerasa kalau semuanya itu terlalu hati sentris. Bukan monoton, hati sentris. Oh, hati sentris. Awalnya seperti itu. Dan aku ngerasa dari aku pribadi ya, bukan nakama ya. Dari Chad Wiseman merasa kalau hal seperti ini tidak akan sehat untuk banyak orang. Bukan untuk aku pribadi. Aku pribadi tidak ingin, sejak awal aku tidak ingin menguasai apapun dan tidak ingin menjadi dihormati oleh siapapun. Aku hanya merasa ini akan sakit. Kota ini akan sakit kalau pondasinya atau porosnya cuma ada satu. Dan setelah beberapa gerakan yang aku lakukan, leak di mana-mana, bocor di mana-mana. Oke. Aku berpikir sipil atau warga biasa ini amat sangat tertindas, amat sangat tidak diuntungkan di kota seperti ini. Setuju. Yang ada di pikiranku sekarang kenapa aku ingin mencalonkan diri, yang pertama adalah aku ingin memastikan bahwa HT itu tidak ada dalam pemerintahan, dalam artian benar-benar putih dan bersih. Yang kedua, aku memikirkan 10%, walaupun kecil, walaupun tidak memilih aku sekalipun. Aku memikirkan bagaimana mereka bisa hidup damai, aman, dan mereka punya kegiatan yang bisa dilakukan tanpa mengangkat senjata atau tanpa menjadi seperti orang-orang di belakangku ini. Let's say bisnis opportunity harus dibuka seluas-luasnya. Let's say event, aspirasi event harus dibuka seluas-luasnya. Seperti contoh paling gampang,
di karnaval banyak orang mancing, tapi kenapa nggak setiap mancing dapat ikan apa dan mereka bisa mendapatkan hadiah? Ya, itu cuma pemikiran-pemikiran singkat yang baru aja kepikiran, tapi satu hal yang pasti aku ingin menekan angka hitam dan memperkuat sipil. Oke. Bos. Bisa dibicarain di tempat yang private nggak nih, Bos? Nggak apa-apa sih, ini kan lebih apa ya, kita apa ya, konsultasi lah, sharing-sharing lah, aman. Apa yang kau takutkan, Ji? Cikir udah banyak yang Sebenarnya, tahu. Ya nggak ada sih yang ditakutin. Cuman abang ini aku lihat dari tadi terlalu terbuka dan terlalu open sekali, dan ini bisa jadi bumerang untuk diri dia sendiri. Dia bertarung akan suatu mata kail yang menurutku sedikit agresif di sini. Oke. Dimana di sini tadi Pak Deden juga udah ngomong bahwa dia juga punya calon. Terus kita juga udah punya nomornya si Gogo itu kemungkinan dengan 100.000 tadi. Dan Betul ya kok kasih Ji 100.000. Kasih bos. Serius, 100.000? Ada yang muluk-muluk 100.000. Banyak duit kau ya. Because that's information so important. Oke. Kalau Don Gogo bisa menjanjikan sama dia, kenapa sama kita enggak, Pak? You know, it's about a politik. Ya. Nah, berarti kan di sini poinnya abang ini pengen mencari dukungan dan sokongan nih. Poinnya ke sana dari Betul. yang gue dengar-dengar. Ya, dan win-win solutionnya apa yang diuntungkan oleh Bapak nanti itu tergantung Bapak memikirkannya. Dan kami udah punya calon sendiri yang bisa kami legalisirkan dengan tanda tangan kami lah, dalam arti kata. Kenapa tidak kami saja sama dengan Don Gogo? Makanya saya rasa informasi yang kami dapatkan ini jujur dengan harga 100.000 murah, but ya mana tahu Bapak bisa mengalihkan calonnya ke Anda. Just win-win solution tuh no, just my boss comment, bro. Itu. Oke, kalau boleh aku jawab sebentar soal hal itu. Yang pertama, menurutku dari semua omonganku tadi tidak ada yang dirahasiakan. Yang kedua, kalau memang calon atau orang yang diusung oleh Pak Deden ini lebih capable dengan visi misi yang sama dalam artian memperhatikan sipil, aku Richard Westman gak akan segan-segan untuk mendukung. Karena dari aku pribadi ini bukan tentang siapa yang menjabat, tapi tentang siapa yang bisa menolong. Kalau visi misi kita sama, buat apa kita berantem, buat apa kita bersaing? Lebih baik kita bekerja sama. Dan jujur buat aku tidak masalah ada di belakang atau bahkan bukan siapa-siapa. Yang penting aku mendukung. Sesimpel itu. Sekarang lo tahu gak sih sekarang yang udah maju itu siapa calonnya? Ada dua. Ada dua. Aku nggak akan segan-segan memberikan informasi dan jelas tanpa uang, karena aku Tapi nggak. tahu lawannya siapa? Tahu? Ya, tahu. Siapa? Bukan orang yang dicalonin ini loh lawan kita. Kalau memang Tahu. ya sudah, tidak usah dibahas di sini saya rasa ya. Tahu. Saya takut ada burung yang mendengar dan ini bisa menjadi imbasnya kepada kita berdua. Makanya Tahu. saya bilang we need a private place. Kalau kita mau bicara ini lebih lanjut sebenarnya. Tapi tergantung Bapak. On your comment. Enggak. Ini kan kita belum ada ini kan hanya bercerita dulu gak sih? Hanya Iya, ideologi menyatukan visi aja dan sih. misi. Betul. Ideologi aja. Belum ada gerakan sama sekali, belum ada keputusan sebenarnya. Belum ada gerakan, belum ada keputusan, benar-benar. Ya Richard Benar, dengan segala rencananya ya, gue juga punya dengan segala rencananya gitu kan, udah sama-sama ngasih tahu juga. Tapi dari gue ya Chat, lu udah tahu kalau gue sekarang udah masuk ke hitam, Chat? Jujur masih belum tahu. Yang aku terakhir ketahui dari Pak Deden bahwa Pak Deden tidak ingin memasuki dunia itu. Iya. Ini sekarang gue udah masuk ke hitam, gue udah capek, Chat. Jujur gue udah capek. Gini, karena terlalu banyak masalah di jalan yang dimana gue butuh naungan yang untuk melindungi keluarga gue sih, lebih tepatnya kayak gitu sih. Itu gue jadi sipil nggak cari masalah aja gue dibantai mulu, ya kan? Ya gue mau nggak mau deh. Di poin itu aku setuju. Harus ya benar-benar harus jadi orang jahat. Nah, yang jadi masalah dan problemnya Chat di sini Chat. Kalau ketika 20%-nya ini, sisa 20% yang ada di kota ini, para sipil, para whitelist, kalau tidak ada perubahan
di sistem government yang dimana adanya balancing antara hitam putih, gue takutnya Chat 20% ini menjadi gabung ke dalam 80%. Belum nggak capek nanti di jalan tiba-tiba ngelihat orang apa-apa perang, ini perang, itu perang, itu perang, ini perang, itu perang. Capek gak sih? Dan menurut gue itu akan terjadi kalau seandainya pemerintah tidak ada perubahan ataupun inovasi ataupun gagasan yang mungkin bisa menyelamatkan 20% ini dari ambang-ambang kegalauan. Amat sangat setuju. Jujur, kebijakan butuh dibuat oleh pemerintahan. Kebijakan yang berani untuk melawan 80% kelompok hitam ini itu butuh banget. Ntar lu. Bukan melawan 80%, Chat. Bukan melawan 80%. Tapi 20% ini dirangkul, Chat. Dirangkul supaya 20%-nya ini tidak bergabung ke 80%-nya. Ibaratnya daripada gue deobok-obok kayak gini, mending gue join kelompok aja lah. Ya. Jadi relasi atau apa gitu. Paham. Itu kan pada akhirnya ketika tidak ada ketidakadilan. Paham. Nah, Dan tapi kalau kalau dari government nantinya government yang baru bisa mengayomi ataupun menaungi para kaum 20% ini yang dimana apa bahasanya kalau 20% itu minoritas lah. Minoritas ini tidak bergabung ke mayoritas yang 80%. Apa kabarnya apabila nanti minoritas ini gabung ke mayoritas menjadi 100% dan tiba-tiba kota Patem isinya tembak-tembakan sana sini. Apa yang mau diharapin? Cuman penuh ketakutan aja kita hari-hari di jalanan. Setuju. Itu keresahanku dari awal. Sejak aku berbicara dengan Pak Deden. Kenapa aku berbicara dengan Pak Deden? Karena Pak Deden menurutku perwakilan dari sipil pada saat itu ya. Pada saat itu perwakilan sipil yang menurutku harus banget diajak bicara soal keresahanku ini. Dan aku sangat amat tidak ingin itu terjadi. Apa rencana lo emang? Gue mau denger deh rencana lo deh. Untuk rencana lo mau ngapain? Untuk 20% ini. Ya untuk 20% ini. Ini masih mentah banget. Aku masih belum mengajak diskusi dengan wakilku, masih belum mengajak diskusi dengan tim suksesku. Siapa wakil lo? Masih belum kututupkan juga. Oke. Bentar. Untuk sekarang berapa persen sih orang yang kalian rangkul? Sebelum sejauh sana? Mungkin sekitar 2,7%. Jauh. Amat sangat jauh. Dari memang. kegelapan 100 ya. Jauh. Untuk rencana yang jelas, yang pertama aku harus memperkuat DOJ. Itu harus banget. Yang kedua, divisi kepolisian itu harus ada semacam tentara, di mana yang mampu mengatasi sebuah masalah yang benar-benar overpower. Aliran dana pasti akan aku berikan banyak di situ. Dan yang ketiga sebenarnya ini agak masih di otakku masih ngawang-ngawang Gun Free Day. Tidak ada kriminal, tidak ada kegiatan aksi apapun dalam satu hari, dalam waktu seminggu. Tapi balik lagi ini semua masih mentah. Aku harus mempertimbangkan plus minusnya. Aku harus mempertimbangkan dengan kelompok-kelompok yang lain soal rencana ini. Ini masih sebuah hal yang baru saja. Bukan baru saja, beberapa saat lalu kupikirkan dan sempat kupikirkan dan ini memang harus dilakukan. Alright. Tapi ini sebenarnya yang kita lawan ini kan kalau seandainya ini misalnya tetap dijalanin ya. Ya tahu kan konsekuensinya apa. Tapi yang bentar, kita lawan bos. siapa? Bentar bos, gini aja nggak apa-apa deh di sini. Kalian tahu siapa yang kita lawan? Kalau Dia kalian bilang tahu. tahu, give me a name. No. High table. Fuck. You Yep. know too much. Dari mana kalian tahu informasi itu? Bro,
Mungkin kau baru kenal aku Richard Westman. Aku pernah melakukan sebuah gerakan yang baru berupa ideologi sudah mendapatkan reaksi. Belum ada aksi sudah mendapatkan reaksi dari kelompok yang kusebutkan tadi. Kenapa bisa seperti itu? Karena telinga mereka di mana-mana. Aku yakin di antara obrolan kita ini pasti ada salah satu telinga mereka juga. Kalau Dan itu misalnya mungkin salah satu rencana kamu ya. Oke. Berarti poinnya kan gini. Untuk saat ini bisa aku katakan ya, bisa untuk saat ini kami adalah part from the table. Oke. Because kami official behind the table with the contract. Oke. 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 Bisa aja aku ngomong ke sana untuk mendapatkan reward lebih atas informasi yang cukup ya brilian lah. Bener kan? Cukup sign informasi ini. Iya. Bahwa ada Don Gogo datang ke tempatnya Nakama, terus bertemu dengan Richard Wiseman, terus menjanjikan bahwa Richard Wiseman dan wakilnya bisa mendaftar menjadi kandidat baru di pemilu nanti menjadi capres dan cawapres, kan begitu? Di mana itu break rules juga lagi kan? Dia Iya, si Don ibaratnya Gogonya memaksakan sudah melanggar udah melanggar lah demi masukin calon presiden yang baru gitu. Itu pasti kalau seandainya bos sana tahu itu udah beda cerita sih sebenarnya. Iya, dan lu sekarang belak-belakan secara terbuka. Oke, lu bisa keep Bapak, Pak Deden, sama gua selaku kita petinggi dari FOG. Tapi telinga yang lain no. Dan kalau dia gerak ya, kamu nggak bisa apa-apa. Terlepas dari apapun. Karena kita bakal fight with the big machine in this fucking town, Papa. Jadi menurutku ini terlalu frontal. Dan kalian juga ya mungkin oke lah kalian udah memikirkan ini bakal bocor di high table segala. Itu ada salah satu plan saya, salah satu mastermind. Oke, nggak masalah. Tapi kalau kita bisa lebih hati-hati, kenapa tidak? Daripada menggunakan cara yang masih 50-50. Because what? Kita nggak tahu cara mereka bagaimana untuk menghancurkan kita. Yang kita tahu apa? Ide yang belum tersalurkan. Plan dari makro yang bisa dihancurkan mikro. You have a big plan. Hati-hati sama mikro-mikro ini yang bisa menghancurkan semuanya. Because what? In this a fucking town, gun can talk. Langsung ke dalam gendang telinga. Menurutku betul. Jangan terlalu barbar sih. Careful bro. Aku cuma bisa ingatkan. Baru untuk kali ini, this is a fucking information. Keep on the FOG sama kita. Itu. But in this fucking town cuma beberapa seliter orang yang bisa diajak bicara untuk saat ini. Not everyone bro. Not everyone. You can trust me maybe 100% sure. Thank you. Tapi ya sebenarnya gini sih, sebenarnya kita juga nggak ada ketakutan atau keresahan lah, karena jujur kita usaha gue bukan dari hitam, usaha gue full putih gitu. Jadi misalnya kalaupun nanti ada masalah atau apapun, misalnya gue kenapa ya gue tutup gitu bisnis lo, bisnis apa nggak ada yang bisnis yang gue pegang yang mereka kasih gitu. Jadi kalaupun memang lo punya ideologi yang bagus, Chat, dan memang itu tujuannya baik ke depannya tanpa tanpa keuntungan pribadi, kepentingan pribadi, mungkin itu bisa jadi pertimbangan sih. Karena bisnis yang gue punya sekarang bukan bisnis yang hitam gitu, bisnis gue full putih gitu. Jadi gue nggak takut kalau misalnya nanti kedepannya gue misalnya di stop atau apapun, gue nggak peduli gitu, gue tetap punya duit gitu. Tapi poinnya tuh bukan itu, poinnya ya sekarang bagaimana gue percaya sama lu kalau lu ini benar-benar nggak ada kepentingan pribadi, yang lu punya ambisius ataupun misi sendiri gitu, tapi lu akhirnya menumbalin kita semua orang ini. Sekali lagi Pak Deden, ini dari dalam hati. Kalau misalnya Pak Deden memang punya misi yang sama, visi yang sama, memang benar-benar untuk sipil, untuk 10% yang kita bicarakan tadi. Betul, kita fokus ke sipil ya. Iya. Kita bukan ke high table ya, ini tentang sipil. Kalau misalnya Pak Deden punya visi misi itu, aku siap mendukung. Bukan sebagai presiden, bukan sebagai wakil presiden, sebagai apapun itu, aku siap mendukung. Yang penting visi misinya sama.
Karena sekali lagi ini bukan tentang Richard Wiseman, bukan tentang nakama, bukan tentang apapun. Ini tentang kota Ime. Ini masih ya. Ini cuma di kepala saya, bukan di kepala Bapak. Ini cuma saya doang punya ide. Oke. Jika sebentar, aku harus kelarin dulu yang omonganku. Yang kedua, kalau misalnya ternyata informasi tadi itu Pak Deden bocor. Bukan bocor, ingin menggunakan, saya siap untuk mempertemukan Pak Deden dengan Gogo, dan saya yakin Gogo tadi hanya menyampaikan bahwa pendaftaran diundur, bukan untuk meminta. Jadi menurutku pendaftaran dibuka untuk siapapun. Berarti ya. Iya, pendaftaran dibuka untuk siapapun. Jadi bukan hanya untuk Richard Wiseman saja. Karena itu aku bilang aku siap untuk mendukung siapapun. Oke. Selama Kalau dia gini, bukan bisa antek-antek begini. hati. Soalnya bentar. Soalnya gini chat. Apapun yang terjadi, misalnya kalaupun gua kepentingan kita berdua ini tujuannya hanya untuk sipil, tapi kalau seandainya informasi ini nyampe ke Don Vito, pasti Don Vito akan tetap berpikir, wah, ini orang-orang ini mau ngapain gitu. Masih bakal Gitu, imbasnya tetap ada gitu loh ke kita ini. Paham. Padahal sebenarnya niat kita bukan sesuatu hal yang buruk gitu, tapi untuk kebaikan sipil-sipil ini gitu. Tapi kan dia punya calon sendiri yang dimana harusnya kita ini mendukung mereka harusnya. Tapi konsekuensi misalnya dia ngancem gue cuma bisa satu, Cat. Gue nggak bisa beli senjata sama mereka, udah itu doang. Ya emang itu aja. Bentar, aku izin makan minum ya daripada aku. Iya. Sorry. Tapi Pak, ini saya bisa langsung frontal nggak Pak? Izin Pak. Apa tuh? Ini tunggu makan minum dulu nih. Jangan lupa makan minum, guys. Harus hadap belakang dulu makan minumnya Bang ah. Biar sopan. Nggak sopan soalnya. Biar sopan, Bang. Ya Biarin duduk aja. Bang. Biar langsung ke lambung dia biar sehat. Enggak gitu, Bang. Ya. Oke. Untuk saat ini mungkin dari aku nih Bang ya. Kami pro Don Vito. Kami dukung kandidatnya. But you can keep our number. Thank you. Gitu. Mungkin sekarang juga langsung nggak apa-apa. Baca SMS itu. Gimana? Mungkin tukar nomor handphone atau gimana? Boleh. Oke. Atau kamu bisa ikut kita atau gimana lah. Boleh, ayo. Bluetooth berapa? Tapi gua ini Ji mau. Oh iya Bapak. Iya, gua pagi kerja, Bro. Jadi dia ngobrol sama kita dulu paling Pak. Iya, Atau kalau nggak gimana? chat lo, boleh gak? Ini tangan kanan gua nih, Chat. Sorry, namanya siapa? Aji. Pegawai negeri. Aku di Bluetooth panggilan aja. Bluetooth 4886, kau Bluetooth berapa? Gue Bluetooth berapa Bang? Ya, you can call me AG aja yuk. AG? Berapa Bang? 48 ya, 4886. Ini Bang, aku Bluetooth 3150. Nanti besok langsung aku sampaikan sama Bapak aja semua informasi yang dia punya Pak ya. Iya. Sama langsung kujadikan satu catatan yang mudah dibaca dan dicerna. Udah gitu aja, makanya kita bawa ke satu tempat aja, mungkin pas sambil di mobil bisa dulu sama dia. Thank you tim Dari ses. chat. Mau aku temenin kah? Sama Nggak Juan? usah. Kalian nakama dan aku udah keluar dari nakama. Aku ngerasa aman kok. Tenang aja. Yakin kah? Yakin, Jin. Terima kasih. Wah, ragu dia istirahat langsung di sini. Gua makan sambil duduk deh. Biar orangnya taat banget. Jatuhnya sunnah. Jatuhnya sunnah. Masya Allah. Yup. Berikan nomormu. Biar kalau abangku kenapa-napa aku hubungin. Your brother will gonna save with me, bro. Kasihan. Udah, Chat. Nanti gua mungkin akan Kantong berapa? dengar informasinya dari si Aji ini. Oke. Ya kan, nanti kalaupun itu kita besok bisa ketemu lagi. Gua besok 3150. bangun kok, tapi malam. Oke. Siap Pak Deden. Ya Oke. 150. Ya wes. Kakak berapa? Thank you ya. 4862. Terima kasih Pak Deden. Yo, thank you nakama, thank you nakama ya. Thank you, Pak Deden. Thank you, nakama. Thank you, Sep. Pak, aku pakai rumah boleh Pak ya bicara Pak? Apa ya nggak apa-apa, bawa ke rumah Teman-teman Playboy diingatkan jangan lupa boleh. makan minum Bawa ke ya. rumah Playboy aja, rumah Playboy 648. Boleh. Pak, thank you banget Pak udah berkenan Pak. Kenapa? Ya, oke Sep. Ayo Bang, berdua aja. Iya, Hati-hati ya, oke. Bang. Aku duluan Mana ya mobil guys. Abang? Naik motor Oke, loh ya. kita. Kedengeran Aku nggak ada motor di sini. Kontak. Mobil orang-orang inilah. Coba. Apa? Bentar.
Yang mana? Yang sama Demon. Oh iya. Chart. Oke. Kantong berapa nih? 5569. Aman? Aman. Aku juga nggak tahu sebenarnya apa yang akan terjadi, tapi 3789. ya ini langkah yang harus dilakukan untuk kota ini. Jadi aman aja kok. Ya udah Pak. I trust in you, brother. Berarti ke rumah Thank you, Playboy bro. Pak ya. Oke. By the way, sekarang saya Sergeant at Arms ya. Sergeant. Bang. Oke. Iya, oke. Oke. Ya udah. Alphard Bang. Walaupun Go. nggak ada pintunya tetap Thank you, Alphard bro. aja kan Bang. Iya. Ya Bang. Sebenarnya jujur dari dasar hati yang paling dalam semenjak dia memajukan Baldwin Roman Junior serta kucing siapalah namanya itu. Berarti ada niat balancing yang besar dari High Table di sini, yang dimana kalau mereka mengambil alih semua ini sama aja sebenarnya presidennya Don Pito. Udah, gitu aja. Sisanya boneka. Sisanya ya jadi kayak kita ini, mau nggak mau di depan sana bilang ya suara saya pro Don Pito, suara saya pro High Table tetap, tapi hati saya nggak bisa bohong dan ternyata saya harus meluruskan sesuatu di sini berarti gitu. Mungkin abang bisa visi misinya apa? Kenapa tidak begini? Kalau abang ditawarkan menjadi cawapres, katanya tadi jika satu visi dan misi akan menjadi tim sukses pun oke, kan begitu ya? Betul. Ya. Bapak kan sudah punya calon presidennya, yang dimana kalimat dari Don Gogo adalah mengundur, berarti tidak ada rules yang diobrak-abrik di sini, yang Tidak dimana ada. Don Pito juga mungkin akan sedikit kewalahan jika ini pas kompresnya sudah disebarkan oleh pihak government bahwa pendaftaran dari Bawaslu itu untuk kepresidenan, capres dan cawapres itu ditunda, kan gitu ya? Betul. Diundur lah begitu. Betul. Tanggalnya dimajukan, kan begitu ya? Betul. Kok Berarti dimajukan kan semuanya diundur? boleh. Tanggalnya diundur dong. Iya kan dimajukan kan berarti. Tanggalnya dimajukan. Dimundurkan Diundur dong. tanggalnya. Iya. Dimajukan lebih cepat dong. Oke. Iya. Ya betul. Dimundurkan tanggalnya. Betul. Berarti oh iya, informasi kemarin sih akhir bulan ini katanya udah ada presiden. Katanya kayak gitu kemarin. Tuh. Nah, kalau abang misalnya cocok nih sama bapak besok setelah aku laporan, jadi cawapres atau wapres sama yang dimajukan bapak juga, kalau memang betul-betul satu misi, macam mana? Nggak ada masalah. Even sekali lagi aku bilang, even bukan tidak menjabat apapun, aku tidak ada masalah. Dan aku pastikan orang-orang yang awalnya mendukung aku akan ikut mendukung kalian. Tapi nggak ada suara loh ini. Maksudnya? Untuk saat ini. Nggak masalah. Gini, untuk melawan orang-orang seperti High Table, nggak mungkin sendirian. Kalau melawan sih dalam hal aku politik nggak ya. berani ngelawan. Dalam hal politik Jujur kita aja. bilang, dalam hal pilpres ini, untuk melawan kekuatan seperti High Table di pilpres ini, nggak mungkin sendirian. Iya. Kita butuh koalisi, butuh kolaborasi dengan orang yang amat sangat banyak, dan dari sejak awal aku mengenal Pak Deden adalah Ke orang rumah yang, Playboy aja kata bapak tadi, rumah Playboy yang di tengah kota, di tengah kota. Gimana lanjut bang? Ya. Pak Deden adalah orang yang amat sangat berpotensi. Jujur aku dulu sempat menawarkan ini kepada Pak Deden, dan Pak Deden masih belum, bisa dibilang masih belum tertarik. Dulu aku sempat bilang, Pak Deden, kalau memang Pak Deden masih belum tertarik gak apa-apa, tapi aku punya prediksi, Pak Deden akan jengah, akan kewalahan dengan kejahatan yang ada di kota ini. Kalau hal itu terjadi, tolong hubungin saya. Tapi ternyata Pak Deden memiliki langkahnya sendiri, is okay. Ya udah. Sambil menunggu sampai rumah. Sorry. Sebenarnya saya masih pro High Table. Saya juga masih pro orang lain yang bisa menduduki posisi kepresidenan. Supaya tidak seluruh, mohon maaf izin. Seluruh sisi putih dan gelap dikuasai oleh High Table. Kalau menurutku itu semua udah dikuasai oleh High Table, bahkan keluarga saya yang di dalam rumah pun tidak bisa dikatakan aman. Iya, semau-maunya aja udah monarki. Iya, izin. Itu. Ya tapi kalau bisa dikatakan apakah High Table menguntungkan saya? Sangat menguntungkan memang. Tetapi jika ini semua diambil alih, ini udah beda case-nya, cara mainnya udah beda. Betul. Gitu loh.
Kalau misalnya suatu saat Actable nggak suka sama kelompok saya mau dibubarin sama polisi, gampang aja. Dia kayak tek, selesai saya. Betul. Bener kan? Betul. Tapi kalau misalnya sisi putihnya masih ada harapan, Sorry, Bang, setidaknya Kiri. walaupun saya sudah di ujung tanduk, masih ada tempat berlindung untuk orang jahat yang cengeng seperti saya lah, setidaknya lah. Masih ada hak saya sebagai manusia bertahan hidup. Tapi kalau sudah menjadi satu, sulit. Dalam arti kata contoh, saya memiliki kasus berat. Oke, ternyata ada salah satu anggota High Table nggak suka sama saya. Don Vito bilang bunuh aja, udah kelar juga saya, sama aja hukumnya di situ-situ aja. Betul. Setuju. Ke dalam, Tuan Richard. Lewat mana ke dalamnya? Ini rumah gede banget anjing. Jujur, gede banget nggak ada anjingnya, Tuan Richard. Itu sebuah perasaan yang menggambarkan saja. Wow. Tenaga buat dorong aja nggak ada. Ke dapur aja. Wow. Gede. Wow. Atapnya marmer anjing. Iya, atapnya marmer, Bang. Fuck. Saya jujur baru pertama kali lihat rumah, Bang. Kok Maksudnya baru- dalaman rumah. Kok baru kali ini masuk ke rumah ini? Baru kali ini. Entot. Tahu, Bang. Saya kaget, cuman saya kagetnya beda aja, Bang. Saya kagetnya terdiam. Bangsat. Ini sepatu nggak perlu dilepas nih, yakin? Harusnya aman sih ya kalau katanya nggak perlu. Aji, ini sepatu nggak perlu dilepas. Bos Haji, sepatu lepas kan ya, Bos Haji? Terserah dia sih. Setiap bentuk respect orang kan beda-beda, Tuan Richard ya. Ya, terserah kita sebenarnya. Oke, Tempat kita sorry. nggak ada cleaning service juga. Oke. Sorry. Pintunya mana tadi? Ini masuk ke sini. Ini. Udah. Lanjut. Oke. Jadi, kita bisa beralaskan kampanye ke orang-orang ini. Dan tadi udah kupastikan Iya. ke Gugu. Mhm. Yang aku harap informasi ini 100% benar. Bahwa pemilu kali ini panitianya atau bisa dibilang KPU-nya itu harus benar-benar bersih. Jika ada indikasi sedikit aja KPU nggak bersih, kita harus nge-clearin itu dulu. Karena semua kuncinya ada di juri, semua kuncinya ada di hakim dari pemilihan ini sendiri, yaitu KPU. Dan jelas, kalau kita udah pastikan KPU bersih, kita harus meminta perlindungan untuk calon presiden dan calon wakil presiden selama pemilu. Dalam hal ini yang kita harapkan polisi bisa stay menjaga kita dari serangan-serangan atau ancaman-ancaman dari HT. Gimana kalau geng yang ikut ke dirimu itu minta pertolongan juga sama polisi? Nah, bentar Tan, belum nyampe ke situ Tan. Oh, belum. Belum. Nanti bakal nyampe ke situ. Berarti presiden dan cawapresnya meminta perlindungan lah berarti ya. Ya, itu harus. Itu harus. Dari government dong, dan government bakal menyediakan instansi terkait nanti seperti polisi dan lain-lain. Atau berarti. tentara atau Sesuai siapa dengan atau instruksi. DOJ dan Iya. lain-lain. Ya, sesuai kapasitas mereka lah. Oke. Yang tiga, ini nggak bisa diputusin sekarang. Planning yang matang. Planning yang matang dari semua mapping itu, kita harus memplanningkan apa yang akan kita lakukan. Begitu kita tahu siapa musuh kita, begitu kita tahu siapa kawan kita harus manfaatkan sebaik-baiknya kelemahan musuh kita dan memaksimalkan sebaik-baiknya kemampuan atau kelebihan dari teman-teman kita. Ini jelas tidak bisa diputuskan sekarang. Oke. Yang keempat, yang paling penting adalah visi misi yang kuat, ideologi yang kuat. Kita harus samakan apa yang membuat itu bisa menjadi hal yang diiyakan oleh banyak orang. Bukan cara-cara impulsif, bukan hal-hal yang bisa dibilang mustahil.
Oke. Tapi hal-hal yang disepakatin oleh banyak orang. Kalian ngapain sih aku baca chat jadi isinya aji-aji semua anjing. Oke. Kalian ber-RP sendirilah. Kalau kalian punya, memang benar-benar punya calon yang lebih, let's say karismatik atau memiliki nilai yang lebih kuat daripada aku atau siapapun itu, aku sangat open. Calon bapak ada dua memang, capres dan cawapresnya. Satu yang dibilang dia tadi, satu lagi yang dia bilang tadi juga. Oke. Berarti saya sudah paham di sini. Rencananya yang pertama itu mapping mana lawan mana kawan, dan itu juga akan dipilah-pilah secara hati-hati untuk kita mengetahui yang mana snitch yang mana enggak. Karena snitch itu adalah musuh dalam selimut yang paling berbahaya sebenarnya. Pisau bermata dua. Oke. Berarti Betul. Karena kita mencari orang yang memiliki keresahan yang sama, mungkin Jujur dia ngetik niat banget loh dia ber-RP. mungkin my brother ini bakal bertemu dengan orang-orang yang seperti saya, yang dimana tipikalnya mungkin beda-beda. Saya mungkin bisa agak sedikit frontal yang bisa dimengerti, kayak saya bilang tadi, saya adalah orang yang paling tunduk dengan high table, tapi mungkin kita bisa tukar nomor handphone atau kita pergi dari tempat sini. Mungkin Anda juga langsung connect akan hal itu. Iya. Gitu kan. Dan mungkin ada orang-orang di luar sana yang tidak bisa mengutarakan itu, mungkin akan kita jemput. Paham nggak maksud saya? Ya. Oke. Atau Anda sudah mencatat beberapa nama organisasi, kelompok, geng, motorcycle club ataupun bikers yang saat ini menurut Anda sudah mengikuti Anda. Apakah nama-nama kelompok tersebut bisa dibeberkan? Jujur, semenjak aku keluar dari Nakama, aku tidak bisa memastikan siapa saja nama-nama kelompok yang masih ingin bersama gerakan ini. Karena aku yakin 100% mereka tidak hanya melihat di chat, mereka pasti melihat Nakama. Jadi aku harus mengkonfirmasi ulang dan berbicara ulang dengan mereka. Oke. Mereka ini berarti ada individual kelompok. Ada individu, Berarti tidak lebih daripada satu. pasti lebih daripada satu dong. Ya, benar. Pasti lebih daripada Berarti satu. bisa nggak aku tahu sebelumnya yang mereka ini ngikut Anda karena Nakama, itu siapa-siapa aja boleh? Biar kita juga bisa wanti-wanti ke mereka, mantu kita dapat informasi mereka ini berbahaya atau tidak, kita bisa saling bertukar informasi. Oke. Nah, Lanjut dulu. Karena kita harus menyatukan satu visi tadi. Oke. Menurutku ini informasi yang classified. Karena suka nggak suka, mau nggak mau, kalian juga under high table. Even Nakama pun under high table. Ya, walaupun statusnya masih on off. Yes, aku harus berbicara dengan mereka dulu, meminta izin mereka dulu, apakah mereka percaya dengan kalian. Karena ini bukan keputusanku pribadi. Aku menghargai mereka. Even aku tidak akan membuka tentang kalian atau Pak Deden ke mereka sebelum kalian setuju. Saya sudah dapat poinnya. Kita tidak bisa kalkulasikan semua tanpanya adanya bukti. Hanya keluar dari mulut seorang Richard Wiseman. Oke. Ini tidak bisa menjadi propaganda ke arah siapapun. Contoh, apakah saya akan langsung mengadu ke high table? Dia cuma mengatakan ini. Don Vito juga bukan orang yang setolol dan sebodoh itu. Ini hanya menjadi catatan kotor saja. Apakah orang-orang ini bisa diselidiki oleh orang-orang saya? Dan orang-orang saya bukan hanya orang-orang dari FOG. Kita juga memiliki kerjasama yang bagus dengan orang-orang government. Dan ada beberapa orang yang kita seludupkan di high table untuk memberikan informasi yang cukup kepada kita. Oke. Ya, dan kita butuh nama-nama ini untuk diselidiki lebih lanjut. Lebih tepatnya sebenarnya walaupun Anda mengatakan nama-nama ini tidak ada artinya juga buat Anda dan tidak ada artinya buat kita. Kita hanya ingin menyelidiki lebih lanjut. Dan tidak akan ada siapapun yang akan membeberkan nama ini. Menurut saya begitu. Cuman kalau menurut Anda terlalu private dan privacy, ya tidak masalah, kan hal itu saya tidak akan memaksa lebih lanjut. Sekali lagi, aku diberikan kepercayaan. Iya. Dan kepercayaan ini bukan hal yang bisa runtuh begitu saja. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, aku masih belum dapat apapun dari kalian. Dan aku akan sekali lagi menjaga kerahasiaan obrolan dari rumah ini, yang ngebuat aku tidak akan membeberkan kalian
Kalau ternyata Pak Deden akan mengajukan nama baru bla bla bla, tidak akan kubeberkan ke siapa-siapa. Oke. Berarti Anda tidak membeberkan siapa yang akan menjadi teman kami jika kami akan ikut dengan aksi besar-besaran ini berarti. No. Kecuali mereka sudah memberikan izin. Oh, oke. Kecuali iya benar-benar. Cuma itu aja syarat. Untuk saat ini berarti nggak bisa ya? Aku masih belum bisa. Oke, lebih daripada 1. Jumlah saja boleh. 5, 6, 7 biar kami tahu beberapa kuatnya gerakan. Kau ingin mengukur gerakannya? Ya, lebih ke arah situ juga sebenarnya. Kalau aku di bawah ini deh, di bawah naungan table ada berapa? No. Aku nggak bisa spesifik, tapi mungkin aku bisa lebih ke jika jumlahnya itu di analogikan dengan orang, berapa orang? Enggak orang. Kalau di bawah naungan table itu ada berapa kelompok, organisasi, geng, biker seperti yang aku sebutkan tadi? Terlalu sulit. Terlalu bisa itu. 271 orang, cuma itu yang bisa aku bilang. Orang berarti di sini langsung kepada jumlah individualnya yang dihitung Jumlah satu individu. menjadi total jumlah 271 berarti. 271 orang. Berapa orang leader dari 271 orang itu? Orang-orang berpengaruh. Harusnya bisa sangat-sangat bisa dihitung. Menurutku nggak ada urgensi aku menjawab pertanyaan itu ya. Balik lagi, kalau aku bisa bilang, mungkin kau sedang ngetes aku atau mungkin sedang. Nah. Saya hanya ingin mengukur kekuatan. 271 itu ada 15 orang di situ yang pintar seperti Anda. Kita bisa menang. Serius. Sorry to say. Sorry banget ini saya ngomong. Di high table itu kita cuma fuck dengan 1 orang doang. Yang lain mungkin hanya mengikuti 1 orang tersebut. Lawan 15 yang bisa kita satukan visi dan misi. 15 itu bisa fight lah menurutku. Kalau misalnya kau bilang orang pintar, aku tidak bilang Iya. orang pemegang kekuasaan atau memang dia punya Iya, orang pengaruh ya. pintar bisa dibilang begitulah. Masih orang 27 orang. Banyak SCT 27. Ini bukan orang-orang yang cuma Ini sekedar. pertanyaan saya pribadi sama kamu. Ya. Serius. Apakah ini adalah aksi hancur-hancuran Anda? Berperang dengan mereka? Sejak awal, waktu aku sendirian, Anda menerima awal, semua konsekuensinya. aku sudah menerima semua konsekuensinya. Sejak awal, benar-benar sejak awal. Sejak aku sendirian, bukan dengan nakama, bukan dengan siapapun. Dan awal aku sendirian itu, orang yang pertama kali ku hubungin, orang yang pertama kali ku ajak bicara adalah Pak Deden Patinama. Orang pertama yang ku ajak dan orang pertama yang menolak. Oke. Jadi, even sekarang untuk detik ini, even Richard Wiseman mati, masih ada 27 orang lainnya yang seperti Richard Wiseman. Itu campur ya, seluruh ya. Ada yang dari government, Betul. polisi dan ya. 27. Hitam dan putih, even sipil. Mhm. Sebentar. Saya kasih saya waktu 1 menit saja melihat Anda, Tuan. Kita Ada agak Zota sedikit telat Lichiu sih. bertemu sini lebih tepatnya. Ya. Bukannya tidak ada kata terlambat. Ini saya bilang sudah terlambat. Terlambat, asli terlambat. Karena keputusan saya sekarang cuma 20%. Oke. 20%-nya di Bapak nanti. Hmm. Kalau saya pribadi, ini hal yang sangat-sangat menarik. Dan saya ingin melihat endingnya ini selucu apa.
Saya bisa berani bilang lucu. Karena saya sudah sangat-sangat cukup lama hidup di dunia yang aneh, melihat manusia yang rambutnya hitam banyak sekali. Begitulah pokoknya. Saya sudah menjelaskan. Oke. Saya penasaran dengan ending dari seluruh manusia yang akan berkecimpung dalam gerakan ini, dan endingnya mau kemana, dan sejauh mana mereka bisa 27 orang ini. Dan menurut saya jujur, kalau high table cara mainnya masih seperti itu, mereka kalah telak. Karena saya bisa dibilang walaupun selama ini saya nggak keluar, tapi kan saya juga mengamati dari anak-anak saya. Oke. Nah, tapi saya penasaran dengan endingnya. Mungkin Anda juga penasaran dengan endingnya. Apakah Anda akan mati di tangan mereka? Apakah mereka siap untuk mati di tangan Anda? Ngerti nggak? Karena jujur, awalnya memang oke, dari putih semua. Tapi ujung-ujungnya jika mereka macam-macam dengan kalian, nggak mungkin dong. Rumah semut obrak-abrik, semutnya nggak ngelawan walaupun tahu itu besar. Ya, bro, sekali lagi ya. Kalau dibilang menghancurkan, membunuh high table, itu bukan tujuan awal. Kalau itu menjadi side effect, so be it. Ini semua aku lakukan untuk penyeimbang Iya, kota ini. balancing. Ya, tapi yang ada di otakku sekarang, itu. kalau misalnya high table hancur, ini nggak akan pernah seimbang. Iya. Ya, tapi nggak semuanya itu pasti bisa dengan cara putih tadi. Mungkin capres dan cawapresnya mungkin bisa aja lurus-lurus aja. Cuman semua orang yang di belakang itu pasti juga akan dapat kanan. Pasti Benar akan ada kan? gesekan, betul. Iya, pasti akan ada gesekan. Pasti. Dan 27 orang ini tadi akan bergerak semua dengan caranya yang cemerlang-cemerlang walaupun sudah menyatukan satu visi dan misi. Cara masing-masing. Iya, dan karena satu visi tadi tetap aja endingnya sama. Benar kan? Bunuh lawannya. Karena caranya itu untuk menang ini yang saya lihat cuma dua. Jika Anda tidak bisa mengalahkan lawan Anda, maka bergabunglah dengan lawan Anda. Kalau tidak bisa juga bergabung dengan lawan Anda, maka bunuhlah lawan Anda. Sisakan Anda sendiri di kursi tersebut. There's a chance. Cuman itu poinnya. Sorry, aku harus berbeda pendapat soal itu. Karena itu Gimana? cara untuk bertahan hidup, bukan cara untuk menang. Menurutku, sekali lagi, even Richard Wiseman mati, sedangkan 27 orang ini masih memiliki ideologi yang sama dan bergerak dengan cara mereka masing-masing, dan salah satu dari mereka berhasil, menurutku itu masih menang. Setuju akan hal itu. Setuju. Saya setuju dengan hal itu. Iya. Kemenangan itu bukan didasarkan dari pengorbanan awal berarti ya. Yeah. Tetapi posisi walaupun sampai kapan-kapan pun menang gitu ya. Dari arti kata 27 orang, 26-nya mati semua dan yang ke-27-nya berhasil, tetap dikatakan menang. Yes. Aku cuma bisa berikan satu informasi, siapapun yang bergabung dengan gerakanku itu menggunakan kode Ichikiwir. Cikiwir. Iya. Saya belum join, Anda langsung bilang Cikiwir, bahaya sekali Anda ini. No. Tahan Ji. No. Aku tidak pernah bilang ini bahaya karena ini bahkan sudah diketahui oleh Hack Table. Oh, udah diketahui oleh Hack Table. Yes. Oke. Gini, Tuan Wiseman. Ini saya pribadi ya. Saya pribadi. Anda punya masa jujur. Anda punya masa 270. Satu. Orang yang bisa bergerak. Saya ingatku 271 ya. 271. Itu orang yang bisa bergerak. Iya. Tapi saya punya masa 1000 lebih untuk mencoblos. Bu dokter. Nah, pertanyaan saya, apakah orang yang misalnya di pesawat migrasi gitu, saya suruh landing ke sini, dia ngurus bagian migrasi semua, itu bisa nyoblos ya? Oh, nggak tahu. Kalau itu aku benar-benar nggak tahu. Seharusnya kalau memang itu bisa terjadi, itu nggak akan fair.
Kalau itu terjadi nggak akan fair ya? Menurutku orang-orang yang sudah tidak kram yang boleh nyoblos. Menurutku ya. Oke. Aku nggak tahu. Saya kurangin. Mungkin sekitar saya pribadi nih. 500-an ada. Tapi nggak ikut bergerak. Terserah. Aku nggak. Itu milih. Itu ada. Tapi itu bisa mungkin menjadi pertimbangan Anda juga kalau saya ikut Anda. Menurutku kalau memang peraturannya siapapun boleh nyoblos, even itu warga baru, aku mungkin akan menentang. Itu mungkin aku akan menentang. Oke. Walaupun aku cukup pede dengan hal itu ya. Karena keluargaku di luar negeri cukup banyak, sekitar 3.000-an something, tapi aku tidak setuju dengan hal itu. Oke. Berarti kita anggap cara itu tidak worth it untuk memenangkan lah ya. No, bukan cara itu. Karena sebenarnya yang kita tuju adalah orang yang benar-benar hidup di kota ini. Fair dong, adil to deal. Yes. Berarti Anda orang yang sangat-sangat lurus ini ya. Anda orang yang sangat-sangat lurus. Makanya saya sedikit bingung karena cara kita beda ini. Bukan beda sih, maksudnya sama. Cuman cara saya itu, saya kalau dijahatin orang tuh nggak bisa nggak jahatin balik gitu loh. Cuman jangan terjadi hal-hal yang lucu aja nantinya. Gitu. Ya. Yeah. Saya menggunakan cara apapun demi untuk bertahan hidup. Dan saya akan menggunakan cara apapun untuk orang melupakan bagaimana caranya untuk hidup, bahkan mati di depan saya. Oke. Itu makanya kalau kita nggak menggunakan cara gelap sedikit pun, menurut saya nanti takutnya bertentangan. Mungkin bro. Jujur aku gak sebodoh itu. Semua yang aku bicarakan ini masih hal-hal bisa dibilang permukaan. Gak mungkin aku selamanya putih. Dalam artian cara untuk menggapai ambisi ini gak mungkin seluruhnya putih. Aku cuma bisa menceritakan ambisiku. Dan cara hitam pasti harus dilakukan di kota yang sekejam ini. Oke. Like-nya gak 3.000 nih. Wah, like gak 3.000 gak lanjut dah besok. Anjing apa? Kenapa Anda ingin jadi presiden? Alasannya juga udah jelas, kepentingan kota. Tapi poin persennya lebih banyak ke masyarakat, balancing. Dan Anda juga udah tahu lawannya siapa. Dan ternyata Anda menentang itu dari awal. Dari awal. Kalian udah menentang mereka dari awal. Dan saya nggak tahu siapa-siapa aja yang menentangin yang bersatu dengan Anda, tapi kodenya Ichikewir. Yes. Dan kamu ya? tahu sendiri, mungkin kau merasakan kalau keresahan ini pasti bukan hanya berangkat dari satu orang atau satu kelompok aja kan? Oke. Dan Anda akan mengumpulkan orang-orang yang memiliki keresahan yang sama. Benar kan? People power. People power. Untuk saat ini ada 271 individual orang yang dihitung menjadi 271 dan 27 orang yang 27 orang yang kompeten untuk menjatuhkan lawan. Iya. Oke. Dan tujuannya di awal itu harus mapping dulu nih, gitu kan? Yes. Harus mapping mana lawan mana kawan. Itu langkah paling pertama. Dan mengkonfirmasi lagi apakah yang sebelumnya mereka respect to nakama, apakah respect akan dengan aksi ini lagi kan? Betul. Gitu. Dikonfirmasi lagi, betul. Verifikasi lagi nih, tuh. Iya. Oke, udah dapat poinnya semua. Ini bakal aku sampaikan. Gak ada yang salah kan dari semua yang aku rangkumin tadi, dari semua informasi? Nggak ada. Nggak ada. Oke, itu nanti bakal aku sampaikan ke Bapak. Nanti. Satu hal yang harus kau tahu, dan ini udah aku lakukan dengan orang-orang yang lain. Untuk pertemuan seperti ini bukan pertama kali buat aku, dan sudah lebih dari 3 kalau nggak salah ingat. Orang yang berkhianat, yang ternyata informasi ini malah diberikan oleh ke high table dan ngebuat damage ke aku pribadi. Satu hal yang harus kau tahu, aku tidak ada satupun dendam ke mereka karena itu cara mereka hidup dan aku amat sangat menghargai bagaimana cara mereka hidup. Oke. Yakin gak ada dendam? No, siapapun.
Oke. Tapi Anda bisa, yang megang saya di sini ini bukan siapa-siapa. Yang megang saya di sini hanya bos saya. Jadi apapun keputusan bos saya apresiasikan hal itu. Tapi kalau menurut saya, kami akan menurut saya, kami akan tapi hanya dalam bayang-bayang. Oke. Penuh dengan kekuatan yang cukup besar. Menurut saya kayak gitu. Karena ya kita nggak suka terlalu frontal aja mungkin caranya. Lebih safe saja. Terima kasih. Cuman saya lihat tipikal Bapak, mungkin Bapak akan mengikuti cara bagaimana semuanya mengalir. Apakah arahnya akan ke lebih frontal atau tidak. Connecting Ya, the Bapak dots. tuh orang, iya Bapak itu orangnya kayak ya apa yang terjadi di lapangan ya udah hayu gitu. Oke, kalau saya orangnya lebih safe, prinsip yang seperti Tuhan katakan tadi, bertahan hidup. Gitu. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Richard Wiseman, Kalau aku boleh meyakinkan saya mungkin, atau sedikit menjudge ya dengan cara muji ya. Menurutku caramu ini kalau memang ucapan yang kau bicarakan benar, kau mendukung tapi dalam bayang-bayang, menurutku itu bisa dibilang langkah yang bagus karena hati taunya kau membela, tapi pada saat hari pemilihan mereka akan kaget. Ternyata yang dibilang membela tidak memilih HT. Itu strategi yang cukup bagus. Biarkan HT percaya kalau kalian tetap di sisi HT. Gerak dalam bayang-bayang. Sepertinya perbicaraan kita lebih pintar. Ini di sini. Saya duduk di samping kamu saja, Tuan, berarti. Kau udah cukup capek ya di kayu itu. Iya, tangan saya soalnya. Jangan lupa makan minum, Pak. Saya langsung to the point saja berarti ya. Oke. Ini Anda ingin kita bicara di sini sampai jam 5 subuh kayaknya ini ya. Mancing terus saya. Aku gak ada masalah mau sampai jam berapapun, aku mau Yaudah. kita hentikan Ini sekarang. saja. Ayo Ini mau antara lanjut. kita saja ya. Oke. Sebenarnya tadi saya nggak berani melangkahi Bapak sebenarnya. Oke. Kalau dipancing terus begini. Duduk di samping saja itu Richard. Bentar. Apakah Anda lupa saya duduk, saya bilang ini bukan melangkahi kursi. Gimana? Bentar. Aji sudah duduk, Oke. Aji mancing, Aji kepancing ngentot. Yang barusan Anda katakan itu sama seperti Anda mengajari saya berenang dalam laut yang cukup dalam. Anjay, padahal kau Saya adalah ikan. Adalah ikan. Ketebak. Sebenarnya itu Paus, yang direncanakan. Dalam arti kata, saya juga orang yang baik, tapi terlalu munafik kalau saya mengatakan orang baik mengatakan dirinya baik. Munafik. Saya berusaha membantu Anda tapi saya tidak terlihat kotor di mata Tebo. Itu yang akan saya lakukan. Kenapa? Karena itu cara saya bertahan. Begitu. Tetapi jika memang posisi saya di Anda sudah sangat-sangat aman dan safe, dan saya akan sangat-sangat berani langsung ke publik. Oke. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti. Ya, di saat Anda jatuh pun, saya juga nggak peduli akan hal itu. Saya lakukan yang sebisa saya juga nggak ternotis. Tapi Anda sudah katakan itu, dan menurut saya Anda juga tidak sebodoh itu, makanya saya juga langsung sefrontal ini. Tapi saya suka hal yang menarik seperti itu. Berarti yang ada di kepala Anda adalah bisa saja suatu saat Anda juga tidak sebodoh itu untuk menjatuhkan orang yang menurut Anda juga tidak sebodoh itu. Berarti intinya mungkin saja Anda di sini ada maksud unsur-unsur keuntungan pribadi juga mungkin menurut saya. Bisa saya berpendapat seperti itu. Keuntungan pribadi? Ya, keuntungan pribadi menyelamatkan orang lain dan kami semua mungkin akan menjadi kelinci percobaan Anda. Bisa saja saya berpikiran seperti itu. Karena pemikiran Anda tadi, rencana itu yang sudah ada di kepala saya, tiba-tiba Anda frontalkan, menurut saya rencana itu sudah tidak ada bagusnya lagi. Dan Anda juga akan paham akan skema itu. Benar bukan? Ya, karena begini. Kalau saya secara terang-terangan mengatakan Anda seperti yang barusan sebelum Anda memancing saya, Anda bisa beranggapan AG dengan orang-orangnya aman.
kita yang garda terdepan jadi tumbal yang dimanfaatkannya. Kalau ini berhasil duduk, yang ujung-ujungnya dia yang enak. Kalau kita gagal, dia juga tetap enak. Bagus saya belak-belakan juga. Benar bukan? Sekali lagi aku bilang, kalau memang kau butuh garansi aman dan gak aman, kau mau main di bayang-bayang, kau main di depan, bebas. Atau bahkan aku yang dikambing hitamkan, tapi selama kita punya visi misi, ayo. Dalam artian kalian butuh garansi kalian aman dan kalian butuh orang di depan untuk melakukan gerakan ini, aku siap. Kalau ditanya keuntungan pribadiku apa sih? Aku cuma punya sebuah idealis, sebenarnya ini dari kejadian masa kecil. Panjang Pak ya, sampai masa kecil. Lanjut. Dimana pada saat aku sekolah ada, bisa dibilang semacam pertarungan IPA dan IPS. Oke, IPA dan IPS. Beda tuh. Ya, aku ngelihat sendiri anak IPA jauh lebih banyak daripada anak IPS. Dari jumlah kelas, anak IPA jauh lebih banyak daripada anak IPS. Di HP. Tapi fakta yang aku tahu, pada saat pertandingan apapun itu, pada saat kelas meeting, anak IPS selalu memenangkan dari anak IPA. Setuju. Oke. Bisa jadi. Anak 80% IPS itu. kebanyakan kalah hanya di akademisi yang dikuasain oleh anak IPA. Oke, Pops ke 3150 Pops, makan minum. Jadi, Oke, lanjut. kita membawa pertarungan ini bukan di pertarungan yang pasti dimenangkan oleh high table. Tapi akan membawa kita membawa pertarungan ini bukan ke tempat atau ke field yang pasti akan dimenangkan oleh high table, seperti kita menantang, seperti anak IPS menantang anak IPA dengan pertarungan fisika atau kimia, udah pasti kalah. Oke. Kita bawa pertarungan ini ke kelas meeting, di mana di kelas meeting kebanyakan anak IPA kalah dengan anak IPS, walaupun jumlahnya lebih sedikit. Oke. Intinya gini lah. Dari semua yang aku bicarain ke Richard Wiseman, ya, semuanya cuma tong kosong nyaring bunyinya saja. Saya cuma masih anak kemarin sore sebenarnya. Ya. Cuman itu balik ke penilaian Anda. Oke. Bisa keluar. Kukira gini bos, tapi bohong. Oke. Nah, gini ya Bang, aku pengen ngomong ya Bang ya. Selama aku hidup di sini itu ada beberapa orang aja sebenarnya yang berani ngambil suatu gerakan besar kayak orang abang ini. Sisanya itu aku hidup di East. Nah di East, sorry izin, memang mereka banyak orang yang tidak suka dengan semuanya berbicara dengan senjata. Ya, cuman bedanya aja kebanyakan yang aku lihat juga di sana mereka berbahasa Western dibalut sama aja kayak goblok lu anjing lu, jadi dibalut bahasa ini sama aja. Iya paham. Cuman ada yang kayak gini, ini kita telat ketemu jujur aja. Makanya aku juga agak sedikit susah buat banyak bicara juga gitu, karena ada beberapa hal yang harus aku lindungin juga gitu. Cuman aku setuju dengan semua statement tadi dan menurut aku logik aja. Cuman satu yang mau aku sampaikan sama abang, ini serius. Apapun hasilnya, kecewa itu pasti. Oke, setuju. Dan kita nggak bisa semua kontrol apa yang kita mau. Setuju. Kita sebagai makro, kita harus terima hasil mikro apapun yang terjadi di luar sana. You have a plan, everyone have a plan. Kita nggak tahu ujungnya bakal jadi apa. Tapi dengan 27 orang itu, harusnya menang dengan lawan 1. Tapi 1 ini yang aku lihat punya kuasa lebih dari segalanya. Dan kemungkinan besar, apapun caranya, 27 orang ini akan dibungkam. Untuk aku pribadi, aku in. Berarti Anda sudah punya keputusan 70% aku anggap. Cuman 30% Bapak besok itu di 100% semuanya. Well, it means 28 orang sekarang.
nggak bisa dibilang kayak gitu. Pokoknya aku in. Cuman kalau bapak kontrol aku kemana pun aku ikut. Oke. Karena Paham. itu prinsipku bertahan hidup, benar kan? Paham. Prinsip. Kenapa aku mau ikut? Alasanku cuma satu. Bukan untuk memenangkan, bukan untuk memperjuangkan, tapi mau melihat endingnya ini selucu apa. Bilang kayak gitu. Karena setiap aku melakukan suatu aksi yang besar, melawan orang yang besar, endingnya lucu. Oke. Iya. Jadi cuman pesan saya terakhir yang saya bilang, ya jangan kecewa dengan apapun nanti ke depannya. Kecuali Anda bisa kontrol yang satu itu. Aku paham banget maksudmu. Oke, itu aja. So, mungkin kita keluar dari sini. Amin. You keep my number. Amin. Ya. Oke, kita bisa berinteraksi nanti ke depannya. Saya bisa melakukan hal apapun. Saya pede akan hal itu, apapun. Dan saya bisa dapatkan apapun dengan apapun. Karena setiap aksi akan timbul suatu reaksi. Kimia. Kimia. Iya. Fisika. Ichikiwir. Ichikiwir ya. Ichikiwir. Sendal kau lagi. Di Tapi depan bentar itu bang, situ. berarti kalau Apa? kita menggunakan kata ichikiwir itu di luar berarti berbahaya. Itu nggak bisa sembarang diucapin. Berarti. Betul. Betul.